Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya kita adalah orang yang berhutang. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Roma 8 ayat 13. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hari ini kita akan merenungkan satu hal yang mungkin terdengar sederhana tetapi sebenarnya sangat dalam. Kita adalah orang yang berhutang. Ketika mendengar kata hutang, biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada uang. Hutang kepada bank, hutang kepada teman, hutang kepada keluarga, atau sesuatu yang harus kita bayar kembali. Tetapi Rasul Paulus berbicara tentang jenis hutang yang berbeda. Ia berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Roma 8 ayat 12. Pertanyaannya, kepada siapa kita berhutang? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita membayar hutang itu? Kita pernah menjadi hamba dosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengenal Kristus, manusia berada dalam keadaan berdosa. Dosa membuat manusia jatuh jauh dari Allah. Dosa bukan hanya membuat kita melakukan kesalahan, tetapi dosa juga membuat kita menjadi hamba. Roma 6 ayat 16 mengatakan bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk taat kepada dosa, ia menjadi hamba dosa. Bayangkan seseorang yang mempunyai hutang sangat besar. Setiap hari ia memikirkan hutangnya, bangun tidur memikirkan hutang, bekerja memikirkan hutang, malam hari pun masih memikirkan hutang. Ia ingin bebas tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Begitulah keadaan manusia di dalam dosa. Kita mempunyai hutang yang tidak sanggup kita bayar dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan uang. Kita tidak bisa membayar dosa dengan perbuatan baik. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik, jadi dosa saya lunas. Tidak. Dosa membutuhkan penebusan, dan disinilah kasih Kristus dinyatakan. Kristus telah membayar hutang dosa kita. Saudara-saudari, berita Injil adalah berita tentang seorang yang datang membayar hutang yang sebenarnya tidak sanggup kita bayar. Yesus Kristus datang ke dunia. Ia hidup tanpa dosa, ditolak, disiksa, dicambuk, dan ia disalibkan. Dan di kayu salib ia mengambil tempat kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Betapa besar kasih Tuhan. Kita yang seharusnya menerima akibat dosa justru menerima keselamatan. Kita yang mempunyai hutang tetapi Kristus yang membayarnya. Kita yang bersalah tetapi Kristus yang mengambil hukuman. Kita yang seharusnya binasa tetapi Kristus memberikan kehidupan. Kolose 2 ayat 14 mengatakan bahwa surat hutang yang mendakwa kita telah dihapuskan dan dipakukan pada kayu salib. Coba bayangkan itu, surat hutang kita dipakukan di kayu salib. Artinya bagi orang yang percaya kepada Kristus, dosa tidak ada lagi menjadi tuan atas hidup mereka. Kita telah dimerdekakan. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah milik Kristus. Kalau sudah dibayar, mengapa kita masih disebut berhutang? Ini bagian yang menarik. Kalau hutang dosa sudah dibayar oleh Kristus, mengapa Paulus berkata, kita adalah orang yang berhutang? Apakah kita masih harus membayar keselamatan? Tidak. Keselamatan adalah pemberian kasih karunia Allah. Kita tidak dapat membeli keselamatan. Kita tidak dapat membayar kembali darah Kristus. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia itu, hidup kita seharusnya berubah. Kita bukan membayar keselamatan. Kita hidup sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Inilah perbedaannya. Kita tidak mengasihi Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan kita. Kita mengasihi Tuhan karena Dia telah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Kita tidak berbuat baik supaya mendapatkan kasih Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Hutang kita adalah kasih. Saudara-saudari, kalau begitu apa yang menjadi hutang kita? Salah satu jawabannya adalah kasih. Kita berhutang kasih kepada Tuhan dan kita berhutang kasih kepada sesama. Bayangkan seseorang datang kepada kita dan berkata, terima kasih karena sudah menolong saya ketika saya dalam kesulitan.
Apa yang kita rasakan? Tentu kita senang. Tetapi bagaimana kalau setelah itu orang tersebut justru menyakiti kita? Bagaimana kalau dia menghina kita? Bagaimana kalau dia tidak menghargai kita? Disinilah kasih diuji. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Yesus tidak berkata, kasihilah hanya orang yang baik padamu. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, karena kasih adalah tanda bahwa kita adalah muridnya. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita perhatikan, Yesus tidak mengatakan semua orang akan tahu kamu muridku karena kamu banyak bicara tentang aku, bukan. Dia katakan semua orang akan tahu kamu muridku karena kamu mempunyai banyak pengetahuan Alkitab, bukan. Tetapi jikalau kamu saling mengasihi. Kasih kepada Tuhan terlihat melalui kasih kepada sesama. Kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata jasmani, tetapi kita dapat menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui cara kita memperlakukan orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini perkataan yang sangat tegas. Mengapa? Karena seseorang tidak mungkin berkata aku sangat mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama hatinya penuh kebencian kepada sesama. Kita mungkin rajin ibadah, kita mungkin rajin berdoa, kita mungkin rajin baca Alkitab, kita mungkin aktif dalam pelayanan. Tetapi Tuhan juga melihat bagaimana kita memperlakukan orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak, bagaimana kita berbicara kepada orang tua, bagaimana kita memperlakukan teman, bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang pernah menyakiti kita. Disitulah kasih diuji. Kasih bukan hanya perasaan. Seringkali kita berpikir kasih adalah perasaan. Kalau saya merasa senang terhadap seseorang berarti saya mengasihinya. Kalau saya tidak suka berarti saya tidak bisa mengasihinya. Tetapi kasih dalam Alkitab lebih dalam daripada perasaan. Kasih adalah keputusan. Kadang-kadang kita harus memilih untuk mengasihi meskipun kita terluka. Kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk tidak membahas kejahatan dengan kejahatan. Kita memilih untuk berbicara dengan lembut. Kita memilih untuk menolong. Kita memilih untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Itulah kasih yang berasal dari Roh Kudus. Karena dengan keputusan kekuatan manusia, hal seperti ini sangat sulit. Roh Kudus menolong kita mematikan perbuatan daging. Roma 8 ayat 13 berkata, jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan katanya, oleh Roh. Kita tidak bisa mengalahkan dosa hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Ketika kita marah, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita ingin membalas, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita ingin membenci, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita ingin menyimpan dendam, Roh Kudus mengetuk hati kita. Dan pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus? Karena setiap hari adalah peperangan di dalam hati. Ada suara yang berkata, balas saja. Tapi Roh Kudus berkata, jangan membalas. Ada suara yang berkata, dia sudah menyakitimu, jangan ampuni. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah. Ada suara yang berkata, pikirkan dirimu sendiri. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Itulah peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyimpan kebencian. Saudara-saudari, mungkin hari ini ada seseorang yang masih kita simpan dalam hati. Namanya mungkin kita tidak sebut, tetapi kita tahu siapa orangnya. Orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mengecewakan kita, orang yang pernah menghina kita, orang yang mau mengambil sesuatu dari kita, orang yang pernah meninggalkan kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita berkata, aku sudah mengampuni. Tetapi ketika namanya disebut, hati kita kembali panas. Jika itu yang terjadi, mungkin luka itu masih ada. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan luka itu kepadanya. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang itu benar. Mengampuni berarti kita menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup membawa luka ini terus menerus. Aku serahkan semuanya kepadamu.
Kasih dimulai dari hal-hal kecil. Kasih tidak selalu harus besar. Senyum, menolong, mendengar, menguatkan, dan mendoakan adalah bentuk kasih. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata bahwa orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita tidak berjalan sendirian. Saat lemah, takut, atau kecewa, kita memiliki Bapa yang selalu menyertai. Jangan takut karena kita adalah miliknya. Jangan kembali menjadi hamba dosa. Kristus juga memerdekakan kita, karena itu jangan kembali kepada kehidupan lama. Ketika marah, dendam, atau jatuh ke dalam dosa, datanglah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan Roh Kudus. Setiap hari izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Renungkanlah berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Kita tidak mampu membayar keselamatan karena yang Kristus berikan, tetapi kita dapat memberikan hati dan hidup kita kepadanya. Hidup kita adalah ucapan syukur atas kasih Tuhan. Jangan sampai kita berhutang kasih. Mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan kasih, perhatian, atau pengampunan. Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa mengasihi orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita. Dunia membutuhkan orang yang bukan hanya bicara tentang kasih, tetapi hidup dalam kasih. Kita tidak sempurna, kita masih bisa jatuh, marah, dan melakukan kesalahan. Tetapi jangan berhenti datang kepada Tuhan. Jika kita tidak mampu mengampuni atau mengasihi, katakan, Tuhan, aku tidak mampu, tolong aku. Roh Kudus sanggup mengubah hati yang mau menyerah kepadanya. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah saya sanggup mengasihi Tuhan? Apakah kasih itu terlihat dalam cara saya memperlakukan sesama? Apakah masih ada orang yang belum saya ampuni? Dan yang paling penting, apa hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus atau masih oleh keinginan daging? Mari kita datang kepada Tuhan dan izinkan Dia mengubah hati kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus hutang dosa kami telah dibayar dan kami telah dimerdekakan. Tolong kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ajar kami mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama, bahkan mereka yang pernah menyakiti kami. Ampuni hati kami yang masih penuh kelemahan, dendam, dan ego. Ubahlah kami menjadi pribadi yang memancarkan kasih Kristus setiap hari. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga makin banyak orang yang merasa terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.